Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sujati dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian sholat. Sholat pengucapan bahasa Indonesia yaitu salat, sedangkan pengucapan bahasa Arab yaitu as-sholah. Bentuk tidak baku sholat, salat, merujuk kepada pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Surat Al-Ankabut ayat 29 sampai dengan 45. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukumi menjadi kafir, dan mereka yang meninggalkan sholat maka akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hukum sholat dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Mengerjakannya. Sholat fardu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, fardu ain untuk pria. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Makanya akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak mengerjakannya, seperti sholat jenazah. Sholat sunnah atau sholat nafilah adalah sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Sholat nafilah terbagi menjadi dua, yaitu nafil muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Kedua, nafil gairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidensial, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Syarat-syarat sholat.
Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari hadas dan najis, 5. Menghadap kiblat, 6. Mengetahui masuknya waktu sholat, 7. Mengerti syarat rukun dan sunnah sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Yaitu di antaranya 1. Berdiri bagi yang mampu, 2. Niat dalam hati, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, 5. Rukuk dan tumakninah, 6. Iktidal setelah rukuk dan tumakninah, 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah, 8. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, 9. Duduk tasyahud akhir, 10. Membaca tasyahud akhir, 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, 12. Membaca salam yang pertama, 13. Tertib melakukan rukun secara berurutan. Sholat berjamaah. Sholat tertentu dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan barisan antara bahu, lutut, dan tumit saling bertemu. Maka sholat berjamaah, seseorang yang dianggap paling kompeten akan ditunjuk sebagai imam sholat dan yang lain akan berlaku sebagai makmum. Sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri antara lain sholat fardu dan sholat tarawih. Sholat yang harus dilakukan berjamaah antara lain sholat Jumat, sholat hari raya, sholat istisqa. Itulah sholat yaitu sholat yang diwajibkan berjamaah tetapi sebaiknya berjamaah. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan saya yang berkenan bagi Bapak. Mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Baik, sekian saja sedikit pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.